Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 11 Mei 2020 bersama Pastor Marcel Lorotandung. Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan dari Yohanes bab 14 ayat 21 sampai ayat 26. Mari kita dengarkan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintahku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Saudara-saudariku, memegang perintah Tuhan dan melakukannya sama dengan kita hidup dalam terang dan bimbingan Roh Allah atau Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Nah, melaksanakan perintah Tuhan dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus tidak lain bahwasanya kita hidup serta takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menurut Mazmur bab 128 adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan apa buah daripada taat dan mencintai Tuhan atau takut akan Tuhan? Dikatakan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 4, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Mengapa orang yang takut akan Tuhan berbahagia? Itu dijelaskan dengan sangat baik oleh Mazmur ini. Dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi orang yang takut akan Tuhan selalu bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab, disiplin, tulus, tanpa mencari hormat ataupun juga pujian. Dan dikatakan kalau dia menikmati hasil pekerjaannya, maka berbahagialah hidupnya. Bahkan keadaan rumah tangganya semakin membaik dan membaik. Juga dikatakan pada ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kita tahu pohon anggur yang menghasilkan banyak buah, pasti buahnya itu akan enak, manis, nikmat, dan memberikan kesejukan, kesenangan, kebahagiaan. Demikian pula istri yang takut akan Tuhan, selalu setia, penuh kasih, penuh tanggung jawab dalam pekerjaan, dan mendatangkan kebahagiaan tidak hanya bagi itu suaminya, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga, bagi anak-anaknya. Itulah istri yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan juga pada ayat 3 ini, anak-anakmu pun seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kita tahu
pohon zaitun menghasilkan buah-buah zaitun yang baik yang dipakai untuk ya bumbu-bumbu masak, ramuan-ramuan, bahkan juga dijadikan sebagai itu minyak yang wangi. Nah, ketika anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun yang menghasilkan buah-buah zaitun yang harum mewangi, itu berarti mendatangkan juga kegembiraan, kebanggaan, kebahagiaan bagi keluarga, bagi orang tua. Itulah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan tidak hanya itu, dikatakan juga sesungguhnya pada ayat keempat ini, demikianlah akan diberkati juga orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi suami yang takut akan Tuhan juga akan sangat terberkati, bahkan menjadi berkat bagi keluarganya, istri dan anak-anak. Itulah kunci. Kalau kita takut akan Tuhan, mendatangkan kebahagiaan dan sukacita, berkat dalam hidup kita setiap hari. Maka betullah kata-kata Yesus, orang yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan kami bersama Bapakku akan mengasihi dia. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid dalam bacaan yang pertama, khususnya Barnabas dan juga Paulus, ketika mereka melaksanakan perintah Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di Ikonium. Mereka nampaknya itu mengalami penderitaan, ditolak, bahkan juga itu dianiaya. Tetapi mereka tidak putus asa dan mereka pergi ke tempat yang lain, di Listra dan juga di tempat-tempat yang lain. Mereka mewartakan kasih Tuhan, dan saat dikatakan mereka membuat itu hal yang luar biasa. Orang yang lumpuh sejak itu lahirnya akhirnya bisa berdiri karena kuasa dan iman yang dimiliki oleh orang lumpuh, dan juga doa-doa daripada Paulus dan Barnabas. Takut akan Tuhan mendatangkan berkat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami supaya kami senantiasa setia percaya kepadamu, bahkan juga takut akan Dikau, serta senantiasa mau hidup dalam kasih, dalam ketaatan kepadamu. Dan semua kami boleh menghasilkan buah-buah sukacita, kebahagiaan setiap hari bagi keluarga dan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.